warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat ada. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara observasi minggu depan? Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Putri terkait pembelajaran yang akan saya observasi di minggu depan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Putri dicapai oleh Bu Putri. Oke. Apakah Kira-kira yang pertama itu kan mata pelajarannya dulu ya Pak ya. Mata pelajaran yang akan saya lakukan itu IPAS. Konsep C, kemudian untuk materinya itu 6 benua di dunia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, melalui slide PPT, peserta didik itu dapat menjelaskan pembagian 6 benua yang ada di dunia. Yang kedua, melalui media bola dunia atau globe peta dunia ya. Nah, itu peserta didik dapat menunjukkan letak 6 benua yang ada di dunia. Yang ketiga, melalui diskusi kegiatan kelompok itu dapat peserta didik itu dapat menunjukkan negara dari masing-masing benua yang ada di dunia itu kira-kira apa saja. Seperti itu. Tujuannya dicapai. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang tidak cukup dicapai apa? Oke. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai di dalam pembelajaran itu yang pertama, peserta didik itu aktif untuk mengeksplor materi itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi di sini sistem pembelajarannya itu tidak hanya berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik, sehingga nanti saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, karena peserta didik itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing ya Pak ya, cara menerima materinya itu berbeda-beda. Nah, sehingga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini berupa diferensiasi proses dan konten. Yang kedua, juga area pengembangannya itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Jadi ketika saya problem based learning. Jadi nanti peserta didik itu diberikan suatu permasalahan. Nah, mereka nanti berpikir bagaimana caranya atau solusi untuk menyelesaikan, untuk memecahkan masalah yang saya berikan, seperti itu. Yang ketiga juga menerapkan budaya positif saling menghargai. Itu mungkin masuk ke dalam kompetensi sosial emosional ya Pak ya. Pada kesadaran sosial. Ya, siswa secara sadar itu berkomunikasi atau berelasi dengan temannya, bagaimana dalam kelompok, dalam kelas, seperti itu. Area pengembangannya sangat bagus sekali Pak ya. Banyak banget ya. Banyak banget, nggak apa-apa Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga dan terakhir ini gitu. Strategi untuk pembelajarannya yang sudah dipersiapkan oleh Bu Putri. Nanti kalau saya dengar ada PBL, fokus ini, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi strategi yang saya siapkan tentunya menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, ya kan? Ada berdiferensiasi proses, konten, seperti itu. Kemudian untuk yang PBL itu nanti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga nanti ada beberapa jawaban dari peserta didik, memunculkan jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat dari peserta didik ya Pak ya. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi ya, dari media yang bentuknya konkret atau rekayasa. Kalau bola dunia itu kan rekayasa ya. Kemudian ada PowerPoint, ada video pembelajaran yang diambil dari YouTube ya. Kemudian
Untuk evaluasinya itu saya buat dalam bentuk teka-teki silang. Kalau pada pembelajaran sebelum-sebelumnya itu kan menggunakan kuis, kemudian menggunakan pilihan ganda, esai maupun uraian. Nah, dalam pembelajaran yang 6 benua ini, saya itu mengemas evaluasinya itu dalam bentuk teka-teki silang, sehingga siswa itu tertarik atau tertantang untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Seperti itu. Itu yang sudah saya siapkan strateginya. Baik Bu Putri, ini sudah saya catat semua. Okay. Terima kasih atas waktunya. Yang lebih tidak ada ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat atau tidak? Ada yang merasa sedih hari ini? Ada yang dari rumah emosi? Ada yang dari rumah marah-marah? Tidak. Ada yang semangat hari ini? Oke, silahkan cek di bawah kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan diambil, dibuang ke tempat sampah. Tidak ada, sudah bersih ya? Oke, sip, bagus. Kemudian coba tengok kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak berangkat? Ada teman kalian yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, berangkat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau memimpin doa. Silakan cepat duduk di lunak. Rabbi zidni ilma
Jadi benua itu apa? Benua adalah daratan yang cukup luas dan terdiri atas apa di dalamnya. Benua itu ada apa saja? Nah, ada beberapa negara. Oke. Kira-kira jika kalian diberi pintu Doraemon, ya, kira-kira negara mana saja yang ingin kalian kunjungi? Negara mana saja yang ingin kalian kunjungi? Daerah mana? Baca kita. Jepang. Rena? Daerah mana? Negara mana? Swiss. Kenapa? Kenapa ingin ke negara Swiss? Karena bagus estetik pemandangannya. Ya, kira-kira Mbak Rena tahu nggak negara Swiss itu terdapat di benua mana? Tidak tahu? Belum tahu ya? Oke, nanti kita belajar di mana letak negara Swiss, ya. Nah, Mas Deren, ingin berkunjung ke negara apa? Ingin berkunjung ke negara apa? Argentina. Kenapa? Kenapa ingin ke Argentina? Kenapa? Mau ikut timnas? Oke, semoga terrealisasikan ya. Terus, kira-kira sudah tahu apa belum negara Argentina itu di benua mana? Amerika, silakan maju. Yuk, silakan maju, semuanya maju. Ayo Mas Dimas. Yang lain perhatikan. Yang atas lagi. Ini Asia. Indonesia, China, India, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Korea, lanjut. Benua Eropa. Negaranya ada Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol, Rusia, Serbia, Denmark, Jepang, Italia, dan Prancis. Benua Afrika. Negaranya ada Mesir, Afrika Setelah benua Asia, kira-kira yang bisa memiliki selanjutnya benua lagi. Setelah Afrika, setelah Amerika, oke, benua yang paling terkecil Australia. Oke, semuanya sama. Benua terbesar itu benua apa? Asia. Benua yang terkecil
Australia. Oke, sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengingatkan suara apa di rumah? Membaca, ya, membaca bukunya. Ya, Mas Mano? Ya, bukunya dibaca. Sari-sari Mas baca. Ya, Sakia dari Bu Tobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, bagaimana perasaannya? Ini langsung saja Gewong. Dari tadi yang dilakukan di Tuti langsung saya wawancarai untuk pasca observasi ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi, sekarang kita akan melaksanakan wawancara atau kegiatan pasca observasi. Baik. Yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Tuti setelah melakukan kegiatan belajar yang tadi dilaksanakan? Alhamdulillah setelah melakukan pembelajaran ini saya merasa senang Pak, karena siswa itu ada yang antusias ya dalam mengikuti pelajaran, jadi saya juga merasa senang. Jadi Bu Tuti senang ya, karena memang saya lihat juga tadi banyak anak-anak yang sangat antusias dengan kegiatan pelajaran yang dilaksanakan. Ya, alhamdulillah ya, jadi berjalan dengan baik ya. Terus selanjutnya area pengembangan apa yang Bu Tuti sudah dilakukan ya? Oke, sesuai dengan observasi kemarin ya Pak, yang saya capai itu peserta didik itu aktif untuk mengeksplor kemampuan yang dimiliki, dan sistem pembelajarannya itu tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga berpusat pada siswa. Jadi saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya. Ada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, area pengembangan yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah anak-anak itu sudah sangat baik ya dalam mengeksplor kemampuan yang dimiliki dengan diberikannya pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematik itu juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang kemarin observasi ya Pak ya, area pengembangan pada saat observasi dengan menerapkan model pembelajaran PBL tadi yang selama ini. Nah, masalah atau pertanyaan tematik itu siswa antusias dan mereka itu berpikir bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Pak Aga melihat sendiri ya, banyak siswa yang menjawab pertanyaan yang saya berikan. Tadi terlihat ya, sangat antusias ya anak-anak itu, bahkan seperti wah semangat sekali ya. Terus persepsinya juga saya kaitkan dengan materi yang sudah berlalu, materi yang sudah diajarkan dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan. Oke, terus selanjutnya ya Bu Tuti, menurut Bu Tuti yang Bu Tuti baru saja ceritakan area pengembangan tersebut, itu tingkat keberhasilannya itu bagaimana? Apakah sudah berhasil atau masih ada kekurangannya dan lain sebagainya? Untuk tingkat keberhasilan dari area pengembangan yang ingin saya capai itu sudah bagus, sudah maksimal, tapi ada kekurangannya ya Pak, ada hambatannya, ada kendalanya. Di antaranya itu ada siswa yang masih pasif, walaupun tidak semuanya, tetapi bisa dihitung dengan jari. Ada 1, 2, 3 siswa yang masih pasif. Kalau boleh saya tahu itu rentang dari 1 sampai 10 tadi tingkat keberhasilannya sudah? Keberhasilannya 9. Wah, sudah sampai 9. Jadi tadi hambatannya mungkin ada beberapa anak yang pasif ya. Ya memang tadi terlihat ada beberapa yang pasif, tapi
kebanyakan juga sudah aktif ya. ya. Terus kira-kira tindak lanjut dan komitmen Bu Bekti untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya apa? Oke, tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Di sini saya melihat siswa yang tidak aktif terlebih dahulu ya, siswa pasif. Kemudian saya memberikan pendekatan yang memberikan perhatian, pendekatan. Kemudian kalau di dalam pembelajaran tadi itu kalau yang tidak aktif itu saya ulangi pertanyaannya dengan menyebut namanya sehingga siswa yang tidak aktif atau yang sedang bercanda sendiri itu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kalau yang teman-teman lainnya itu sudah menjawab pertanyaannya, tetapi yang siswa pasif dan yang bercanda sendiri ini saya dekati, saya ulangi pertanyaannya, kemudian mereka mampu atau bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Kemudian untuk tindak lanjut pembelajaran selanjutnya itu saya akan memperbaiki mungkin membuat siswa itu lebih menarik ya, membosankan dia dengan memberikan SBQ. Ya, saya sadari juga tadi pembelajarannya itu kurang SBQ, kurang permainan ya, kurang SBQ. Mungkin pembelajaran selanjutnya akan saya berikan SBQ, kemudian memperhatikan lagi siswa-siswa yang pasif, yang bercanda sendiri. Walaupun kebanyakan tadi siswa sudah aktif. Tadi mungkin kita kurang SBQ. Ya, Terus untuk selanjutnya terima kasih Bu Bekti telah mau menyempatkan waktunya dan memberikan jawaban-jawaban yang sangat bagus sekali ini. Mudah-mudahan rencana dari komitmen yang Bu Bekti tadi sampaikan itu segera bisa dilaksanakan bersama. Baik, mungkin itu saja Bu Mungkin Bekti. bisa tambahan ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya itu saya meningkatkan komunikasi antara murid ya, komunikasi yang baik dengan murid, kemudian murid tidak banyak bicara dengan murid ya, supaya siswa itu lebih serius dalam belajarnya. Baik Bu Bekti, maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya akhiri belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.